Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Danang Detullah, kemudian para Bapak Ibu, ini sudah disebut semua tadi oleh Pak Danang tadi ya, Dewan Pembina IKI Pusat, kemudian juga Dewan Kehormatan IKI Pusat, Dewan Pakar IKI, kemudian juga Ketua Umum PGRI atau yang mewakili, Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, kemudian dari Forum Guru Muhammadiyah, Ketua Umum Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia atau APSI, kemudian Ketua Umum Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, Panitera Umum Majelis Luhur Persatuan Mahasiswa ini Kisaul, kemudian Ketua Yayasan Guru Belajar diwakili dari tempatnya Mas Puki, kemudian dari Ketua Umum Komunitas Guru Belajar KGBN, kemudian Bapak Ibu perwakilan dari program Organisasi Penggerak di 24 kabupaten kota, kemudian juga ada tadi dari perwakilan Orprof ini ya, ada beberapa juga Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan petang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi secara tatap muka dalam kondisi yang sehat walafiat. Kami berharap Bapak Ibu juga demikian dalam rangka mengikuti berbagi praktek baik untuk program organisasi penggerak tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya khususnya kepada rekan-rekan Ikatan Guru Indonesia yang hadir pada saat ini bersama rekan-rekan dari Orprof yang hadir, terutama dalam dukungannya, kebersamaannya melalui program organisasi penggerak ini. Kita sudah memasuki tahun yang ke-3 perjalanan dinamika dari tahun 2019 waktu itu ya, 2019 2020, kemudian baru dilaksanakan tahun 2021 2022, dan ini adalah tahun 2023, tahun yang terakhir. Meskipun tadi saya mendengar masih berlanjut. Amin. Berharap tadi. Bapak Ibu sekalian, spirit dari program organisasi penggerak ini adalah semangat untuk gotong royong. Bagaimana membangun ekosistem pendidikan yang mengakselerasi, yang mempercepat perbaikan kualitas pendidikan. Kalau kita coba merujuk setback sejenak, bagaimana Bapak Ibu rekan-rekan Orprof ini mengajukan proposalnya adalah ketika kita melihat capaian kemampuan literasi numerasi anak-anak kita, putra-putri kita pada saat program yang namanya PISA, program International for Student Assessment, selama tahun 2000 sampai dengan 2018 mengalami stagnasi yang cukup berat. Perbaikan kualitas pembelajaran kita stagnan. Setidaknya indikator dari capaian PISA itu adalah bukti bahwa kita jalan di tempat, belum mencapai skor di atas
400, baru sekitar 390, 385. Kalau dilihat rankingnya dari 77 negara peserta PISA itu, kita itu nomor 5, nomor 6 dari bawah, dari belakang. Ini keprihatinan kita bersama. Di saat itulah Bapak Ibu sekalian, kondisi 2018 diperparah lagi 2020, 2019 belakangan itu dengan adanya COVID-19. Krisis pembelajaran semakin berlarut-larut, sehingga upaya recovery learning melalui beberapa kebijakan seperti penyederhanaan kurikulum. Bapak Ibu ingat waktu itu ya, ada beberapa kompetensi dasar, standar kompetensi yang dikurangi, disederhanakan, dibuat simple, dibuat yang mengarah ke life skill saja, yang mengarah kepada materi-materi esensial saja. Melalui keputusan dari Kepala Badan PSKP waktu itu, spiritnya adalah ke sana, bagaimana kita bisa mengatasi krisis pembelajaran itu. Kemudian seiring dengan adanya Bapak Ibu mendengar kurikulum untuk kondisi khusus atau darurat, kemudian kurikulum paradigma baru khususnya di sekolah, program sekolah penggerak, kemudian muncul mendengar mungkin kurikulum prototype. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2022 episode Merdeka Belajar yang ke-15, yaitu muncul yang namanya kurikulum Merdeka bersama dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, kembali kepada tadi, kenapa POP kemudian dilahirkan? Ada spiritnya bagaimana bisa mengakselerasi literasi, numerasi, termasuk juga bagaimana dengan karakter putra-putri kita. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa lingkungan belajar anak-anak itu nyaman untuk belajar. Bullying, bahkan 3 dosa besar itu begitu yang muncul. Yang ketiga, kesalahan dari praktek-praktek yang apakah itu intoleransi, bullying, kemudian juga kekerasan. Hal-hal seperti ini tentunya menjadi concern kita. Kalau kemudian pada hari ini kita ingin melihat 2 hari ke depan bagaimana praktek baik yang sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan Ikatan Guru Indonesia ini, tentunya adalah sebuah prestasi luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk IGI Bapak Ibu. POP semangatnya adalah gotong royong. Kami menyadari, Kemdikbud-Ristek menyadari bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri, tetapi butuh kolaborasi, sinergi dengan rekan-rekan organisasi masyarakat yang lain, termasuk IGI, Taman Siswa, PGRI. Spiritnya adalah ke sana. Pembelajaran selama hampir 20 tahun itu menunjukkan bahwa kita nggak bisa berjalan sendiri, sehingga kita perlu menggandeng rekan-rekan yang punya praktek baik melalui organisasi penggerak ini. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang literasi numerasi ini, kebetulan kemarin kami sudah sempat mengikuti begitu ya di POP. Kita perlu meluruskan miskonsepsi tentang literasi numerasi itu sendiri. Literasi tidak hanya dipahami kemampuan baca tulis saja. Literasi tidak hanya bisa ditunjukkan, Pak, saya di pojokan itu sudah ada pojok baca loh. Anak-anak 10 menit, 15 menit sebelum pembelajaran kami biasakan untuk membaca buku, membaca mungkin majalah, tulisan yang lain. Iya, itu dibutuhkan, tapi belum cukup. Coba dilihat di sana, bagaimana anak-anak kita itu bisa memahami bacaan itu. Apa sih yang dibaca itu? Tidak sekedar membaca begitu, tapi anak perlu memahami, perlu memaknai, bisa mengkritisi, bisa membandingkan, menilai dengan bacaan yang lain. Kalau kita bicara lebih jauh, Bapak Ibu, yang namanya literasi itu kemampuan mengenal, memahami, meng-create atau mencipta sumber-sumber, baik itu yang video, audio maupun digital, lintas
mata pelajaran atau lintas disiplin ilmu. Jadi literasi tidak hanya kemudian miliknya bahasa ataupun bahasa Indonesia misalkan. Di literasi itu dimungkinkan bagaimana cross interdisciplinary subject itu bisa dilakukan. Bagaimana literasi untuk finansial, keuangan, mungkin dengan matematik, mungkin dengan ekonomi. Bagaimana melek anak-anak kita itu dengan sains misalkan. Seperti itu adalah bagaimana memaknai. Ada bacaan itu isinya tentang IPA misalnya. Nah ini kan ada kemampuan memahami, mengenali sumber-sumber belajar baik yang auditori, visual maupun digital, cross interdisciplinary subject itu. Ini yang tidak kalah pentingnya. Kemudian masalah numerasi tentunya tidak hanya sebatas angka-angka saja begitu ya. Tetapi numerasi lebih merupakan kemampuan bernalar dalam menggunakan konsep matematis. Ini ada yang rekan-rekan guru matematik ini. Di sana apa konsep matematis itu ya? Menggunakan konsep matematis untuk memecahkan masalah dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kalau di matematik itu kan ada yang namanya fakta, konsep, prosedur, dan skills. Mohon maaf, kadang-kadang rekan-rekan guru itu, tapi bukan yang di sini loh, yang di sana jauh sana. Negatif kali negatif, positif. Negatif kali positif, negatif. Kenapa kok bisa begitu? Ya pokoknya begitu, dihafalkan deh. Gak usah tanya itu. Demikian juga kadang-kadang anak-anak yang namanya rumus luas lingkaran itu L sama dengan PR kuadrat. P itu 3,14 atau 22/7. Kalau jari-jarinya nanti kelipatan dari 7, gunakanlah yang 22/7. Latihan tanpa ada pemaknaannya, meaningful learningnya tidak ada. Anak-anak belajarnya mekanistis Bapak Ibu sekalian, bukan yang mengarah analitis, bukan yang mengarah higher order thinking skill. Ya dalam kondisi seperti itu ya ketika kita diuji dengan PISA, ya kedodoran kita. Mari kita geser Bapak Ibu sekalian, pembelajaran yang sifatnya mohon maaf ini hafalan, drilling, mekanistis itu mengarah kepada yang analitis, mengarah kepada higher order thinking skill. Bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih negatif kali negatif kemudian positif? Coba dilihat bagaimana dengan pola ya. Perkalian itu kan berasal dari apa? Penjumlahan berulang. Ketika berulang kemudian nanti negatif 2 kali 2, negatif 2 kali 1, turun bisa dibuat polanya nanti di sana. Matematika itu bagian dari sebuah pola sebenarnya. Keindahan matematika ada di polanya itu bisa diturunkan, logika berpikir itu bisa dibangun. Bicara tentang luas lingkaran, jangan kemudian hanya pokoknya begini hafalkan, bukan. Anak-anak besok membawa benda-benda objek yang berbentuk lingkaran gitu ya, apakah itu piring, apakah itu gelas, kemudian membawa benang atau tali. Coba deh beberapa kelompok kemudian diukur keliling itu berapa sentimeter, diameternya itu berapa. Perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter berapapun ukurannya, mau yang piring, mau yang gelas, itu mengarah kepada sebuah konstanta. Berapa konstantanya itu? 22/7 atau 3,1. Anak diajak berpikir, bukan pokoknya ini hafalkan. Mari diarahkan ke sana Ibu sekalian, beberapa yang perlu kita luruskan gitu ya terkait dengan miskonsepsi ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, POP ini dilahirkan dalam konteks problem solving. Apa maksudnya? Krisis pembelajaran tadi, lemahnya, rendahnya literasi numerasi kita,
ikhtiar dari pemerintah dalam hal ini Kemdikbudristek adalah melalui program organisasi penggerak ini. Kami berharap nanti praktek baik yang dilahirkan oleh rekan-rekan semua ini, tadi ada yang dari Aceh, ada dari Tambrau, dari mana lagi nih? Talaut, mana yang lebih jauh lagi? Aceh Timur, Sangihe, Kota Bima. Wah. Ini praktek baik, praktek ini harus menjadi virus positif bagi rekan yang lain. Apalagi dengan IKM, ini rekan-rekan sudah pada ikut IKM mestinya ya. Karena kalau yang ada di daftar kami itu sudah lebih dari 260.000 lebih satuan pendidikan yang telah mendaftar IKM, baik yang mandiri belajar, mandiri berubah maupun mandiri berbagi melalui komunitas belajar atau Kombel begitu ya Mas sekalian. Kan ada 6 strategi bagaimana kita mendorong IKM itu. Ada PMM di sana Bapak Ibu sekalian, kemudian ada webinar series, kemudian narasumber berbagi praktek baik, komunitas belajar, ada helpdesk dan ada mitra pembangunan. Harapan kami melalui IKM ini ditunjang dengan praktek baik, praktek dari rekan-rekan PUB ini, spirit kurikulum merdeka akan lebih meluas gemanya. Kurikulum merdeka tadi saya katakan paling tidak ada 3 hal yang paling mendesak, krusial sebagai karakteristiknya. Simple karena dari perjalanannya tadi itu materi-materi esensial, kemudian life skill arahnya adalah ke sana, kemudian ada yang fleksibel, adanya fase-fase itu Bapak sekalian, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian ada yang lebih interaktif atau kontekstual, yaitu adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mohon praktek baik jadi saya mendengar ada integrasinya gitu kan, integrasi literasi numerasi dalam pembelajaran. Setting konteks kearifan lokal bisa dibangun di sana dan membangun profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan berpikir kritis. Silakan itu dikembangkan Bapak Ibu sekalian. Karena kurikulum merdeka memungkinkan kearifan lokal bisa diakomodasi, pembelajaran yang berdiferensiasi, yang inklusif, yang berpusat kepada siswa. Mohon ini menjadi perhatian rekan-rekan yang menggunakan praktek POB ini, pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Tentunya ini menjadi spirit yang harus dikawal. Karena beberapa praktek yang ada Bapak Ibu sekalian, terutama rekan-rekan di program guru penggerak, program sekolah penggerak, yang terjadi, mohon maaf ini kadang-kadang guru itu tidak sadar ya, tidak menyadari ya bahwa masa sih gini aja kok sulit, ini kan gampang gitu. Ini mudah, ini hanya gini aja. Mudah itu kan bagi guru, bagi bapak ibu, tapi itu bisa menjadi yang setengah mati bagi anak-anak kita. Coba mari kita bawa empati kita adalah berpikir mengikuti kognitif anak. Jangan kemudian menggunakan perspektif atau kerangka berpikir kita sebagai seorang, tapi justru kalau mau disini kalau dari Pak Ki Hajar Dewantara kan guru itu menghamba kepada murid. Kita harus ke sana arahnya Bapak Ibu sekalian. Jangan kemudian menggunakan ukuran kita, perspektif kita, tapi kita tahu, pahami kondisi tumbuh kembang potensi anak kita. Dan kurikulum merdeka arahnya adalah ke sana. Kemudian terkait dengan PUB ini ada, saya sampai, masih ada berapa menit lagi saya mau. Baik, sedikit lagi. Ada 6 atau 5 parameter setidaknya ketika kita ingin melihat bagaimana program organisasi penggerak ini bisa dioperasikan. Tadi dari tim
risetnya Pak siapa tadi mohon maaf, Pak Asep menyampaikan dengan Kirkpatricknya ya, dengan 4 level ya, dari reaction, kemudian learning, behavior, and result begitu ya. Pada konteks BUP ini kita mencoba melihat pada konteks bagaimana inovasinya misalkan. Itu tadi kan melihat dari praktek pelatihan yang dilakukan ya di rekan-rekan di IG. Kalau kita melihat pada perspektif yang agak lebih luas dari BUP ini, sejauh mana inovasi, tanda kutip ini inovasinya. Mungkin ada modifikasi, mungkin ada bagian-bagian tertentu yang ada novelty-nya di sana. Itu juga ingin kita melihat Bapak Ibu sekalian. Nanti mudah-mudahan bisa ditunjukkan. Kemudian bagaimana penerapannya, mudah tidaknya itu begitu ya dari yang dikembangkan oleh teman-teman ini. Harapannya ketika nanti praktek baik itu bisa diterapkan, tidak terlalu sulit bagi rekan-rekan guru yang lain, satuan pendidikan yang lain untuk menjalankan. Kemudian pemanfaatannya, sejauh mana ini memberikan manfaat, efektivitasnya dari praktek baik itu, temuan-temuan yang diperoleh itu, sehingga akan mampu mengakselerasi kemampuan literasi, numerasi anak-anak kita. Kemudian adalah terkait dengan perluasan, sejauh mana ini bisa di scale up Bapak Ibu sekalian. Ini kan IG ini gajah ya Pak Edi ya, bukan kijang loh, bukan kijang dan juga bukan macan, tapi gajah. Luar biasa ini. Artinya apa? Harapan kami, kemampuan, potensi untuk bisa di scale up, bisa diperluas itu sangat tinggi. Sehingga keterwakilan rekan-rekan itu untuk bisa digunakan atau bisa diperluas pemanfaatannya untuk wilayah atau kabupaten atau satuan pendidikan itu sangat tinggi. Dan ini sekali lagi kami berharap seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah keberlanjutannya Bapak Ibu sekalian. Ini yang tidak kalah pentingnya. Yang terakhir tapi sangat penting, keberlanjutan. Kami sudah mencoba dalam hal ini Kemdikbudristek, kebersamaan, gotong royong, sinergitas, kolaborasi selama 3 tahun dengan segala dinamika, konsekuensi dan juga fluktuasi dari riak gelombang yang kita jalani bersama-sama terkait dengan BOP ini. Sementara ini mohon izin Bapak Ibu, Pak Danam dan teman-teman, saya bisa katakan sementara 3 tahun dulu sesuai dengan rencana kita gitu ya. Ketika proposal kita ajukan kan kita memang untuk 3 tahun. Kita Kamensen mengatakan 3 tahun itu waktu yang tidak bukan industri gitu, yang tidak singkat begitu ya. Apalagi kita bicaranya model secara nasional begitu. Kita berharap keberlanjutan itu ada di Bapak Ibu sekalian bersama-sama dengan rekan-rekan di pemerintah daerah. Tadi saya sempat mendengar, maaf tadi dari yang sudah pemdanya yang sudah menjalin semacam kerjasama alokasi anggaran. Pak yang Kumbu atau mana? Kumbu, Bukit Tinggi, Kota Baru. Oh, Kota Baru misalkan. Ini luar biasa. Bukit Tinggi. Yang Kota Baru ada yang hadir ini? Oh, itu kanan. Kota Baru. Kemudian mana lagi Pak yang Kumbu? Ada. Bukit Tinggi juga hadir ini? Oh, makasih Pak, luar biasa. Ini salah satu bentuk tanda kutip garansi keberlanjutannya. Paling tidak stimulasi yang diberikan oleh kementerian melalui BOP dengan 3 tahun ini, Bapak Ibu rekan-rekan dari pemerintah daerah, dari rekan-rekan mitra pembangunan, komunitas, organisasi profesi, termasuk rekan-rekan ormas, coba deh dilihat. Kemudian ada pionir-pionir yang bisa mengawal, ada agen-agen perubahan yang bisa mendampingi untuk berlanjutan dari program kita. Jadi kami berharap masalah klasik yang terjadi, selesai program wassalam, selesai program bye, mohon ini tidak terjadi. Kami percaya rekan-rekan di IG ini menjadi agen-agen perubahan, menjadi pionir-pionir untuk bisa mengawal keberlanjutan dari program BOP. Tepuk tangan untuk IG ya Pak.
bentuknya yang paling sederhana, paling tidak saya katakan, paling tidak adalah melalui grup. Paling tidak say hello dengan teman-teman yang sekolah-sekolah di BUP kemarin. Paling tidak itu sudah bisa menjadi bagian dari menjalin networkingnya. Sambil di sana terus berlanjut. Bagaimana kita kalau kita ketemu, bagaimana kalau kita mungkin menjalin, apakah ada semacam webinar, kita ketemu di komunitas belajar. Silahkan, itu bisa dielaborasi ke sana, Bapak-Ibu sekalian. Kami berharap ini bisa dilakukan. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, sedikit saya ingin menyampaikan beberapa, kami menyebutnya mungkin isu atau kebijakan yang sifatnya ke depan. IKM Bapak Ibu, kalau kita merujuk di Permendikbudristek nomor 262 tahun 2022 kemarin tentang IKM itu, di jenjang SD itu kan ada yang namanya pembelajaran IPAS ya. Ini juga perlu eksplorasi, elaborasi Bapak Ibu sekalian. Kami ingin mendengar juga Bapak Ibu bagaimana praktek-praktek yang ada di Bapak Ibu sekalian. Mungkin teman-teman itu juga bisa membantu kami begitu ya. Silakan ada feedback, masukan seperti apa. Kemudian di jenjang SMP itu ada pembelajaran informatika. Ini pun juga menjadi bagian ikhtiar kami. Bagaimana rekan-rekan untuk bisa mengakselerasi, kita menyiapkan generasi 2045 itu dengan kemampuan teknologi yang mumpuni. Tidak hanya sebagai user saja, tetapi juga akan diharapkan menjadi designer thinker-nya juga, computational thinking, artificial intelligence, kemudian juga artificial virtual reality dan sebagainya. Harapannya mulai dikenalkan ke anak-anak kita. Kuncinya untuk bisa menatap masa depan dengan perubahan yang sekarang, selain teknologi adalah kemampuan komunikasi. Kalau 21 itu di sana yang sekarang ini kolaborasi, kemudian ada critical thinking, communication. Kemampuan bahasa Inggris itu juga masih terbatas. Saya katakan ini proses Bapak Ibu sekalian. Ada rencana, ada wacana. Kita mulai pembelajaran bahasa Inggris itu diawalkan mulainya. Tidak dimulai dari jenjang apa yang saat ini yang diwajibkan, SMP kan. Kita mencoba ini lagi dikaji. Bagaimana kalau ditarik lebih ke bawah lagi di jenjang sekolah dasar. Meskipun realnya ada beberapa sekolah yang sudah melakukan itu, meskipun bukan wajib gitu ya. Ini adalah konsep kita. Kemampuan teknologi, kemampuan bahasa Inggris, kemudian tentu yang namanya karakter, bagaimana jati diri bangsa kita harus kita kawal, itu juga tidak kalah penting. Ini saya kira menjadi concern kita bersama Ibu sekalian. Kemudian yang untuk pelatihan guru, mari kita mulai mengarah yang namanya self-directed learning. Lebih mandiri Bapak Ibu sekalian. Tidak harus, mohon maaf, mendatangkan pelatih yang kalau saya katakan yang cascading-nya tinggi, dari instruktur nasional, instruktur provinsi, instruktur kabupaten, kemudian terus sampai ke bawah. Terlalu panjang itu. Mari kita mulai dengan belajar secara mandiri. Bapak Ibu bisa belajar banyak dari platform Merdeka Mengajar. Era digitalisasi sudah ada di hadapan kita. Di komunitas belajar, kalau ada masalah, saya di BMM ini agak kurang paham ini, coba dikaji lagi. Di komunitas belajar itu, apakah yang komunitas belajar di satuan pendidikan, antar satuan pendidikan, atau di komunitas belajar daring, silahkan Bapak Ibu. Era digitalisasi sudah ada di hadapan kita. Bukan masalah teknologi yang menggantikan guru begitu ya, tetapi guru yang tidak belajar teknologi akan ditinggalkan. Itu yang penting Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk bisa menjadi concern kita. Jadi bukan masalah, wah ini teknologi jangan-jangan menggantikan. Bukan itu yang penting. Tetapi ketika ada guru yang tidak atau tidak mulai teknologi, itu yang akan ditinggalkan. Jangan-jangan ketinggalan dengan muridnya, kan begitu. Anak-anak kita sudah luar biasa. Sehingga melalui forum ini mohon Bapak Ibu, kami yakin rekan-rekan di IGI juga kami akan menjadi leading sector untuk bisa mengawal. Terima kasih kerjasamanya selama ini bersama-sama mengawal beberapa program Kemdikbudristek. Berbagi praktek baik
program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia tahun 2023 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti workshop berbagi praktek baik. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Pak Direktur tetap berada di atas panggung dan kami panggil dengan segala hormat Bapak Kabid Penmat Kanwil DKI Jakarta, Bapak Slamet